Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang mulia, ikhwani fillah rahimakumullah, puji serta syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan, mengaruniakan kita nikmat yang sangat banyak. Saking banyaknya tidak akan pernah bisa kita menghitung nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, sudah sewajarnya, sepantasnya kita bersyukur, berterima kasih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hamba yang baik itu dia bukan cuma ketika dapat nikmat memuji Allah, diberi cobaan pun dia tetap memuji Allah. Itu yang luar biasa. Kalau yang dapat nikmat memuji Allah itu biasa, ya, dapat duit terima kasih biasa. Nah, ini tidak dapat duit buntu, jomblo, apa lagi, pokoknya banyak kekurangan tapi tetap memuji Allah. Nah, itu yang luar biasa. Dan kita harus menjadi hamba yang seperti itu. Bukan cuma senang ketika dapat nikmat, tapi juga tetap bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, senantiasa kita persembahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah yang mulia, satu hadis ingin saya sampaikan tentang keutamaan majelis ilmu, tentang keutamaan kita belajar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan kana lahu ka'ajri hajjin tammatin hajjatuhu." Rasul bersabda, barang siapa pergi ke masjid, niat dia tiada lain kecuali untuk ibadah, niat dia tiada lain kecuali untuk ayyata'allam, untuk belajar. Nah, berdasarkan hadis ini juga berarti fungsi masjid bukan cuma untuk sembahyang, ya. Berdasarkan hadis ini fungsi masjid itu juga adalah sebagai media, sebagai tempat untuk belajar. Maka pada masa Nabi, masjid itu fungsinya luar biasa, banyak. Ya, istana Nabi itu ya di masjid. Nabi tidak punya istana. Sebagaimana raja-raja saat ini. Kalau zaman ini PRT pun punya istana. Oh ya. PRW, ya kan? Camat punya istana, ada rumah dinas maksudnya kan? Seluruh punya istana. Tapi Nabi rumahnya nebeng di masjid. Sebelah masjid itulah. Ya, hanya sangat sempit sekali. Tidak punya permadani, tikarnya hanya daun kurma, pelepah kurma, sehingga ketika beliau tertidur, ya, bangun ada bekas di pipi beliau, bekas pelepah kurma, bekas daun-daun lidi dari daun kurma itu ada bekatnya. Jadi masjid itu luar biasa bagi Rasulullah, itu segalanya. Tempat belajar itulah, ya, istana beliau masjid itulah. Maka jangan jadikan masjid kita cuma tempat ibadah mahdhah, tapi masjid harus, ya, menjadi lembaga pendidikan. Ada TPA, ada cawisan, majelis taklim seperti ini, ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita pergi ke masjid, niat kita untuk belajar, niat kita untuk belajar. Maka kata Rasul, kana lahu ka'ajri hajjin, ya, tammatin hajjatuhu, maka nilainya sama dengan haji yang sempurna.
Jadi kita di masjid ini untuk belajar, duduknya kita di sini bagaikan haji yang sempurna. Luar biasa. Kita mungkin tidak sempat pergi haji, kalaupun ada duit lama nunggunya. Oleh kelamaan nunggu mungkin bisa jadi kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapnya. Ya. Tapi sembari menunggu haji itu, yang belum ada duit lagi nabung nak dapat nomor porsi, yang sudah dapat nomor porsinya masih nunggu untuk keberangkatan, entah tahun berapa berangkatnya, ya kan? Apalagi entah Covid ini kabarnya dikurangi. Ya. Nah, sembari menunggu semua itu Pak RT, ya, Pak Iskandar dan kawan-kawan semua, kita bisa maksimalkan, ya, bisa memperoleh pahala haji tadi dengan rajin hadir di majelis ilmu. Apalagi majelis itu dilaksanakan di masjid. Karena masjid adalah khairul biqa, tempat terbaik di muka bumi. Tempat terbaik, tanah terbaik, lokasi terbaik di muka bumi ini adalah masjid. Maka jangan tak ragib, jangan tak senang kita belajar di masjid ini. Baik, kita lanjutkan bahasan kita tentang adab ziarah, adab berkunjung, ya, adab datang ke rumah ikhwan, ke rumah saudara kita. Masih ingat 5 niat yang salah? Didulukan niat yang salah itu biar tak dilanggar. Ya, kalau yang benar udah biasa. Dan antara melanggar larangan dengan mengerjakan perintah itu lebih berat larangan. Ninggalkan larangan itu lebih sulit. Karena manusia ini penasaran, Pak, ya. Makin dilarang makin penasaran. Makin pengen tahu, makin pengen melanggar. Ya. Makanya itu yang terjadi dengan ayahanda kita, ibunda kita, Nabi Adam dan Siti Hawa. Seluruhnya di surga itu halal, kecuali sikok. Cuma sikok yang dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi yang sikok itu buat penasaran. Ditambah pula digoda oleh setan. Ya kan? Nah, jadi kalau ditanya yang mana lebih berat? Yang mana lebih sulit? Meninggalkan larangan atau mengerjakan perintah? Itu sama-sama sulit. Tapi jauh lebih sulit meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan lebih sulit. Ya, gitu. Makanya didahulukan. Sudah kita bahas yang keempat, ya, niat kita berkunjung supaya dapat pujian. Supaya dapat pujian, itu salah. Yang kelima, al-afatul khamisah, niat yang salah juga. Yang kelima adalah yazuru likibalil akhdhi. Niat kita datang ke rumah kawan cuma untuk likibalil akhdhi, supaya memperoleh materi. Dapat sesuatu, dapat keuntungan. Nyari loka, nyari loka, nak berasan, nah termasuk juga nak berasan. Ya, selama ini tak pernah datang ke rumah kawan, pas buntu datang. Makanya sebaiknya silaturahim itu terjalin sejak awal. Ya, jadi kita kalau ada hal-hal apa-apa, kawan kita tidak usah kita ngomong. Ya, cara berkawan kan, kejingoan orang buntu tuh, Pak. Lain rayu orang buntu tuh. Nah, karena kawan kita lah akrab, pengertian, dia lah tahu, pasti si anu ini buntu, ya kan? Dia langsung berikan kita bantuan, tanpa kita harus menghinakan diri, nak minjam-minjam dan lain sebagainya, ya. Maka upayakan minjam itu, berutang itu, pokoknya itu alternatif terakhir, jalan terakhir. Jangan jadikan kehobian. Ada yang hobi berutang, ya kan? Tidak boleh, ya. Saya dapat dihitung berutang itu bukan sok kayo, bukan, tapi juga bukan jaim, karena memang itulah kita diminta, dituntut untuk menjaga kehormatan, iffah. Kita diminta oleh Allah, oleh Rasul diajarkan untuk menjaga iffah, harga diri. Maka kita nyari nafkah itu demi menjaga harga diri. Jangan sampai utang sana utang sini, gali lubang tutup lubang, ya kan? Sebisa mungkin itu alternatif terakhir berutang itu. Nah, maka kita perlu kawan-kawan yang akrab, kawan-kawan yang memang sudah terjalin hubungannya dengan baik. Dan ketika kita tahu kawan kita butuh bantuan, tidak usah dia ngomong. Apalagi kita tahu karakter dia pemalu, ya kan? Tidak usah nak ditanya. Jadi ada pepatah tuh, ini sangat terkenal kalau di daerah
dekat mertua saya itu ya, wong beti, mohon maaf kalau wong beti ya, itu jangan sampai ditanya. Jadi ada tamu, ada cara-cara suku tertentu di kita ini. Jadi kalau ada tamu itu ditanya, tak ada kau lapar? Kalau lapar nak ditanak ke? Nak ditanak aku. Kan malu pasti tamu, nak ngomong lapar kan? Idang kelah dulu. Masalah dia nak makan naida itu urusan dia. Nah itu maksud saya adalah ketika kita sudah berteman akrab, tahu cara kawan tuh kan? Jadi tidak usah ditanya. Ya. Nah, kita juga yang datang berkunjung ke rumah kawan, jangan niatnya itu. Kalau dikasih bantuan, terima kasih. Ya. Terima kasih. Kalau tidak tahu terima kasih, berarti kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, berarti tidak bisa bersyukur. Tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi luruskan niat, jangan sampai niat kita berkawan itu cuma nak ngambil manfaatnya baik. Cuma nak ngambil untung saja. Tetapi yang namanya kawan itu kita saling tolong. Ya, senang sama senang, sedih sama sedih, ya, ringan sama di jinjing, berat sama di pikul. Itu cara berkawan. Maka di malam Kamis kemarin saya sampaikan sabda Rasul, man aradallahu bihi khairan razaqahu khalilan salihah. Orang yang diinginkan Allah menjadi pribadi yang baik, ya. Kalau Allah ingin kita jadi orang-orang yang baik, maka Allah akan rizkikan kita razaqahu khalilan salihah. Allah akan beri kita rizki, Allah beri kita karunia teman yang baik. Jadi kawan itu rizki, Pak Wali Jai. Bukan cuma duit rizki itu. Bukan cuma semangke, ya. Bukan cuma teh ini rasa madu teh ini, mantap nih ya. Bukan cuma ini rizki. Kawan yang baik itu juga rizki. Sebaliknya kawan yang jahat itu balak. Balak kawan jahat itu. Kalau dia tangkap polisi, kita kena tanya. Iya. Akhirat pun bakal nyarok juga kawan jahat itu. Maka alhamdulillah kalau kita bisa berkumpul dengan orang-orang baik. Ya, itu rizki dari Allah. Khalilan solihah, kekasih yang baik, kawan yang baik, teman yang baik, tetangga yang baik, keluarga yang baik, itu rizki dari Allah. Dan ciri kawan yang baik dua, in nasya dzakarahu. Ya, jika kawannya lupa, dia mengingatkan. Galak nasihati kawan. Sebagai kawan, jangan tersinggung dengan nasihat kawan. Arti nasihat itu adalah iradatul khair lil mansuh, menginginkan kebaikan untuk yang dinasihati. Itu arti nasihat. Menginginkan kita jadi orang baik, menginginkan kita mendapatkan berkah kebaikan. Nah, maka ngapa tersinggung dengan nasihat? Kalau kawan ngomongi kita tersinggung, berarti kita belum berkawan. Yang namanya berkawan tuh tidak cepat tersinggung, tidak cepat marah. Kalaupun marah cepat reda. Itu cara berkawan. Man mudah ngambil hati, mudah kecil hati, itu belum berkawan. Belum berkawan. Ya. Itu ciri pertama. Yang kedua, wa in zakara a'anah. Saling tolong. Ya, itu cara berkawan itu saling tolong, saling ingatkan, saling nasihati, saling tolong. Dan kita harus kenal karakter kawan-kawan kita. Ada yang pemalu. Ya kan? Ada yang pendiam, ada yang pengomel, macam-macam. Dan kita harus bisa menyesuaikan diri. Jangan orang yang menyesuaikan diri dengan tubuh. Kita yang harus bisa menyesuaikan diri. Jangan nuntut orang, tapi kita yang nuntut diri kita dewek. Kalau kita nak nuntut orang, harus sama dengan kita, harus ngerti kita. Itu lagi mudah tersinggung. Paham ya? Nah, ini ilmu psikologi sebenarnya. Ya kan? Dinda Arisman ya, MPDI beliau. Lebih tinggi lagi bacaan. Saya cuma baca psikologinya Pak Jalal ya kan? Psikologi agama tidak banyak, cuma Profesor Dadang Hawari yang gue baca, almarhum beliau beberapa hari yang lalu ya, itu ahli psikologi di Indonesia. Kita harus kenal karakter kawan, ya, dan kita yang harus menyesuaikan diri dengan kawan. Jangan nuntut orang, kita yang nuntut diri dewek untuk bisa menghargai perbedaan sikap, cara dari kawan-kawan kita tadi. Ada yang pacak diajak penesan, ya kan? Ada yang tak baca diajak penesan.
Maka yang galak ku ajak berkelakar itu yang kira-kira pacak dia ajak penesan. Ya. Tidak mudah tersinggung, dek ya, mana dek? Pemain game. Oh, lah di sini ya kan. Hengki biasanya. Kalau yang tidak, baik. Jadi luruskan niat berkunjung ke rumah kawan bukan likibalil akhzih, bukan nak dapat manfaat. Tapi seharusnya kita yang beri manfaat ke kawan kita. Ya sama-sama berbagilah. Ini kan ada yang apa? Agak kita bahasa. Jadi nak nguji kawan kita setianya nak beda, ajak dia makan bersama. Ya. Kalau tubuh tu layak bayar, itu tidak setia kawan. Ya, kawan yang bagus tu berebut nak bayar duluan. Berebut nyabut dompet tu dua. Ya. Walaupun cuma gaya segeknya wae, kadang-kadang kelepen tu tebal tu oleh apa? Sapu tangan. Tapi minimal bahasa basi lah, anteng bae. Caca dak tahu kawan tu lah yang bayar. Cuma sebagai kawan kita juga maklum kalau ada kawan yang mak itu. Ya. Karena macam-macam karakter kawan. Selama kita hidup pasti ketemu macam-macam manusia. Ya. Nah, kalau ketemu yang itu sudah kita yang mengalah, kita yang berbagi. Ya. Ndak kati rugi juga kan sedekah sama kawan dewek, ya enggak? Cuma kalau ada yang sifatnya itu rubah, itu tidak bagus. Yang namanya berkawan itu sama rasa, sama rata. Ya kan? Berat sama di pekol, ringan sama di jinjing. Berdiri sama tegak, sama tinggi. Duduk sama tegak. Pecah-peci namanya itu ya. Oke, di sini disebutkan kisah. Yuqal innal fuqara min ashabis shibli. Ada orang-orang fakir yang bersahabat berkawan dengan Asyibli. Asyibli ini seorang ulama sufi yang sangat terkenal ya, kealimannya, kesolehannya, dan beliau seorang pengusaha kaya raya. Jadi ulama kaya raya. Nah, kan jarang-jarang di Indonesia ini ulama kaya itu jarang. Ya. Dan idealnya seperti itu, ulama itu kaya. Idealnya. Nah, kanu idza ittasa'a waqtuhum mahu lam yufarikuhu. Nah, kawan-kawan Asyibli yang fakir-fakir ini tadi, yang miskin-miskin ini tadi, kalau Asyibli ini ada loka, ya, bakal merik duit, pokoknya dapat loka lah. Maka dia kumpul-kumpul, marah ke Asyibli. Pokoknya tidak berlari sebelum dapat jatah. Ya. Tapi wa idza daqal waktu tafarraqu anhu wa tarakuhu. Tetapi ketika waktu dari Asyibli ini sempit, ya, dia sibuk, katik loka nak merik duit, ya kan? Maka kawannya tadi lari. Jadi intinya kawan-kawan ini marah ketika ada hajat, ada loka. Ya. Tapi ketika bakal tidak dapat hari itu, karena Asyibli sibuk dengan gawean dia, sibuk dengan aktivitasnya sehari-hari, atau bakal tidak ketemu, maka kawannya lari. Jadi datang ketika ada hajat saja. Ya. Faqala yauman. Maka suatu hari Asyibli berkata, "Unzuru ila haula'is safalah." Lihatlah, perhatikanlah kalian orang-orang yang bodoh ini. Ya, Asyibli tahu karakter mereka tuh itu. Ya, dan beliau tidak keberatan sebenarnya ngasih uang, ngasih materi. Dan kisah ini juga terjadi pada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Pengajian beliau di Mekah itu, ya, itu sangat ramai. Karena apa? Setiap yang datang ngaji di Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu disangui duit asal balik. Disangui duit karena beliau kaya, toke minyak. Dan seluruh santrinya itu difasilitasi gratis. Muridnya seluruh dunia, mayoritas dari Indonesia. Dan mayoritas muridnya bermazhab Syafi'i, sementara beliau bermazhab Maliki. Itu luar biasanya ya. Guru murid beda mazhab tapi akor. Difasilitasi. Nah, setiap pengajian di zawiyah beliau, itu jamaah itu ada yang dikasih duit terus. Wabil khusus yang dari fakir miskin ya kan. Nah, ada yang cuma datang tuh ngambil duit tuh, sudah tuh balik belajar, tidak belajar tidak. Oleh Habib masih dikasih. Beliau tahu orang-orang itu, tapi tetap dikasih. Nah, mirip kisahnya dengan Asyibli ini.
Tapi Asyibli ngomong apa? Perhatikan orang-orang bodoh itu, agak ngatu, agak kasar dikit beliau ya. Haula'is safalah. Safalah itu orang-orang yang bodoh. Ana uriduhum lillah wa hum yuridunani lid-dunya wan nafsi. Ya, sebenarnya beliau ini kasihan melihat orang-orang fakir tadi. Ya. Saya ingin mereka ini dekat dengan Allah, dibimbing, belajar, nurut diajari, datang ke cawisan tuh yuk biar lebih pintar lagi lah. Ya. Itu keinginan dari Asyibli. Ana uriduhum lillah. Saya menginginkan mereka hanya karena Allah, ya, supaya taat dengan Allah. Tapi niat mereka lain. Wahum yuridunani, ya, tetapi mereka menginginkan aku lid dunya, hanya untuk dunia, wan nafs, dan demi memuaskan nafsunya saja. Fabainama huwa jalis, maka ketika Asyibli sedang santai, sedang duduk, idh dakhala alaihi qaribun misriyun, tiba-tiba datang kerabat beliau dari Mesir. Dan keluarga beliau yang datang dari Mesir ini wong kayo juga. Ya kan, biasanya wong kayo sanaknya lah kayo mulu itu. Ya. Nah, itu kayo turunan itu ya. Wa ma'ahu mi'ata dinar fa wada'aha baina yadayhi. Dan kerabat beliau yang dari Mesir tadi datang bawa duit 200 dinar yang diletakkan di hadapan Imam Asyibli. Diberi baik. Ya. Sesama kerabat saling tandangi, ngasih hadiah duit. 200 dinar kalau dirupiahkan sekarang berapa duit itu? Dinar itu uang emas. Jadi sekarang itu triliunan mungkin sudah uangnya. 200 dinar itu, ya, udah miliaran, triliunan. Kalau dirupiahkan. Wa sami'al fuqara bidzalika fabadaru ilaih. Nah, orang-orang fakir tadi, ya, kan tadi pergi tadi. Nah, begitu mendengar kabar Asyibli dapat duit 200 dinar dari kerabatnya yang datang dari Mesir, datang bertanang kalau ada loka, ya, datang kalau. Falamma dakhalu alaih fatana lahum faqama wa akhadha ad-dananir. Ketika rombongan tadi masuk ke rumah Asyibli, Asyibli ambil uang yang 200 dinar tadi dibawanya, wa ja'ala yakhruju min sakkatin ila sakkatin hatta qama ila syiddid Dajlah. Dan uang tadi beliau bawa keluar rumah, beliau pergi jauh, tibalah di sungai Dajlah. Ya, sungai Dajlah, dan oleh beliau duit tadi nak dicampakkan, duit 200 dinar tadi. Sembari berkata, ya, summa rafa'aha ala kaffih. Uang tadi beliau angkat nak dicampakkan ke sungai Dajlah. Dan beliau berkata, man yuriduni falyattabi'ni wa man yuridud dananir falyattabi' dananir. Ya. Barang siapa menginginkan diriku, pengen dekat dengan aku, pengen berguru dengan aku, kata beliau, nak ngaji sama aku, maka ikutilah aku. Tapi siapa yang nak menginginkan uang dinar ini, uang emas ini, ikutilah uang dinar ini. Dilemparkan duit tadi ke sungai Dajlah. Pilihlah. Nak ngambil duit, terjunlah ke sungai itu, carilah duit tadi. Ya, kalau nak milu aku, balik ke majelis, belajar lagi serius. Jadi sampai metodenya seperti itu ya. Luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan tak kati kita yang model itu ya. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, nasihat dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, ihzar man mawaddatuhu ala qadri hajatihi ilaika. Hati-hati ya, pilih kawan, pilih teman yang cintanya hanya sebatas hajatnya kepadamu. Ketika dia ada hajat, dia sayang dengan kita, dia berkawan sama kita waktu ada rasan, waktu ada kendak, ya. Tetapi sebaliknya, fa idza iktasara hajatuhu in qadat mawaddatuhu. Tetapi ketika dia lagi tidak butuh kita, atau dia lah jaya, kita tadi roboh misalnya kan, bangkrut, dia kaya, dia sugih, dia tinggalkan kita, dia putuskan hubungan persahabatan dengan kita. Nah, itu kawan yang tak bagus. Napa jurang Indonesia? Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Nah, ini pepatahnya.
Itu sama dengan kaul dari Umar bin Abdul Aziz, ihdzar man mawaddatuhu ala qadri hajatihi ilaik fa idza iqtasara hajatuhu in qadat mawaddatuhu. Nah, hati-hati pilih kawan seperti itu. Nauzubillah. Semoga kita tidak bertemu dan semoga kita tidak punya sifat tabiat seperti itu. Itu tabiat paling buruk. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Tayyib, ada yang nak ditanyakan? Oke, kalau belum ada kita lanjut. Jadi sudah habis 5 ya. 5 niat yang salah. Masih ingat, kita review. Nomor 1, niat yang salah, bertandang ke rumah kawan niat cuma nak numpang makan. Nah, itu salah. Bukan tak boleh makan, cuma jangan jadi tujuan. Makanya dilarang dalam Islam itu bertandang jam-jam makan. Dilarang bertandang jam-jam makan. Jam 7 pagi, itu kan jam sarapan. Jam 12 ke jam 1 itu jam istirahat siang dan jam makan. Ya, kalau malam antara maghrib isya itu dilarang bertandang jam-jam itu. Ya. Kaget tuan rumah ada dikit nak ngajak tubuh makan, malu. Ya kan? Atau tak cukup. Nah, itu adabnya. Jadi luar biasa adab dalam Islam itu ya. Nah, jadi hatta nak bertandang pun ada timingnya. Ada waktu. Nak nelpon juga jangan jam sembahyang. Saya sering kali dialami jam, lah tahu jam zuhur, ada yang nelpon. Yang punya HP pula tidak ngerti ya kan, tidak dimati. Sama-sama salah itu. Nah, kalau saya alhamdulillah tidak ada yang pernah telepon saya jam sholat, karena mungkin lah tahu ya kan. Tapi kadang-kadang orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kemarin? Niat ziarah cuma untuk memperoleh kemuliaan, pengen sum'ah, nak ngancak lah nak bangga-bangga aku berkawan dengan si Anu, nak ngancak sehingga selfie, ya selfie dengan pejabat, menunjukkan bahwa dia dekat dengan pejabat. Maka saya tidak pernah, saya ngimam di Al-Amir sejak zaman Pak Ian Anton, tidak pernah saya selfie dengan Pak Ian, Pak Supri, sekarang Pak Askolan, malu, dia ujuran nak ngancak, ya, tidak pernah. Silakan. Cuma kalau lagi ada acara bersama dipoto orang, ada. Cuma sengaja nak selfie dengan pejabat, tidak. Niat yang kedua tadi, minta alam. Yang ketiga, yazuruhu likibalil ma'rifah wal manzilah. Niat ziarahnya, niat datang cuma untuk memperoleh kedudukan, ya, atau ingin dikenal. Yang keempat, niat ziarahnya untuk dipuji, untuk dapat pujian, tak katakan ya hebat dan sebagainya. Yang kelima yang barusan kita bahas tadi, niatnya supaya dapat keuntungan, dapat materi, ya, itu salah. Baik, kita lanjut niat yang bagus. Ada 6 ya. Yang pertama, nah ini niat yang benar ketika kita berkawan, datang ke rumah teman, bersilaturahim, berziarah, berkunjung. Yang pertama, awwaluha yazuru akhahu li hurmatihi wa li jalalihi wa qadarihi. Ya, niatkan ketika kita berkunjung ke rumah kawan untuk menghormatinya, mengagungkannya, memuliakannya. Ya, kalaupun kita diundang, dia punya hajat, kita datang tuh bukan karena tak lemak, tak datang. Itu belum. Tak lemak itu berarti tahu deh tak lemak itu kan? Tak ikhlas tak lemak tu. Jika orang makan tak lemak kan tak ikhlas makannya. Cuma kalau makan ikhlas kan pasti lemak. Enak, ya kan? Jadi kita pergi itu karena memang menghormati undangannya, menghormati, memuliakan dia sebagai kawan akrab gitu. Ya begitu. Bukan karena tak lemak, kan sering kita dengar tuh, tak lemak tak datang. Itu belum ikhlas. Tak lemak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu nadhara ila al-Ka'bah faqal. Rasul ketika melihat Ka'bah beliau bersabda, laqad syarrafakillah wa 'azzamaki wa harramaki. Sungguh Allah wahai Ka'bah sudah memuliakanmu, mengagungkanmu, menghormatimu.
Wal mu'min a'zamu hurmatan minki. Tetapi orang beriman lebih agung, lebih mulia dibandingkan Ka'bah. Luar biasa, Nabi yang ngomong. Jadi antara Ka'bah dengan orang beriman, lebih mulia orang beriman. Maka jangan caci maki orang beriman, jangan musuhi orang beriman. Nabi yang bilang kalau dibanding kemuliaan Ka'bah dengan orang beriman, mulialah orang beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faka'annama akrama sab'ina nabiyyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memuliakan orang alim, memuliakan orang berilmu, maka seolah-olah memuliakan 70 nabi. Ya, sama dengan memuliakan 70 nabi. Wa man akrama muta'alliman faka'annama akrama sab'ina syahidan. Barang siapa memuliakan, menghormati santri, muta'allim itu santri, para penuntut ilmu agama. Faka'annama seolah-olah akrama sab'ina syahidan, memuliakan 70 orang mati syahid. Wa man adza mu'minan faqad adzal anbiya. Siapapun yang menyakiti orang beriman, mukmin itu satu, ini karena menggunakan mufrad, berarti menyakiti satu orang mukmin. Nah, mana kalau nyakiti orang banyak? Pejabat yang korupsi itu nyakiti orang banyak. Pejabat yang zalim itu nyakiti orang banyak. Nah, ingat ini. Man adza mu'min. Ya, maka penting itu paham bahasa Arab, paham nahwu shorof itu, karena ada makna yang berbeda. Kalau mukmin satu orang mukmin, kalau mukminun, mukminin, mukminnya banyak. Dalam hadis ini disebut satu orang mukmin disakiti, dizalimi, dianiaya. Faqad adzal anbiya, sama dengan nyakiti seluruh nabi. Bandingkan kalimat mukmin itu satu. Anbiya itu bentuk jamak dari nabiyun, nabiyani anbiya. Bentuk jamak. Paham maknanya? Menyakiti satu orang beriman sama dengan menyakiti seluruh nabi dan rasul. Berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Rasul 313. Ada yang bilang 314, ada yang bilang 315. Jadi selisihnya satu-satu. Ada 3 pendapat. Yang 25 itu wajib diketahui saja, bukan total seluruhnya. Menyakiti satu mukmin sama dengan menyakiti 124.000 orang nabi. Saking besar dosa. Ya. Nauzubillah. Apalagi orang mukmin itu ayah kita, ibu kita, mertua kita, guru kita. Nauzubillah. Ya. Habaib keturunan nabi disakiti, diancam. Namanya tidak boleh disebut. Coba mikir yang nak nyakit itu. Baca hadis ini. Sekarang begitu orang banyak berani ya. Berani. Itu apa tidak tahu, apa tahu. Kalau tahu, alangkah beraninya. Kalau tidak tahu, kita kasih tahu. Taubat, minta maaf. Itu solusinya. Nah, kalau lah dikasih tahu masih juga melanggar, nauzubillah. Ya. Dan ini ilmu seharusnya dimiliki oleh pemimpin. Ya. Seorang pemimpin wajib tahu hadis ini. Sehingga tidak berani sembarangan memperlakukan rakyatnya. Orang jahat lagi tidak boleh dizalimi. Seorang penjahat misalnya, dia maling ayam. Misal, hukumnya beda dengan yang korupsi miliaran itu. Tapi kan terkadang sebalik. Ya, lebih berat hukuman yang maling ayam tadi daripada yang korupsi miliaran rupiah. Itu tidak adil. Seharusnya dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Orang jahat pun tidak boleh dizalimi. Kalaupun dia dihukum sesuai kadar kesalahan. Ya, tidak boleh melebihi. Waman adzal anbiya faqad adzallah. Siapapun yang nyakiti nabi sama dengan nyakiti Allah. Waman adzallah fahuwa mal'unun fit Taurat wal Injil wal Furqan. Siapapun yang menyakiti Allah, maka dia terlaknat di kitab Taurat, kitab
Taurat, Injil dan kitab Al-Quran. Dilaknat di 3 kitab suci. Nyakiti satu orang mukmin sama dengan nyakiti seluruh nabi yang berjumlah 124.000 orang nabi. Nyakiti nabi sama dengan nyakiti Allah. Nyakiti Allah, terlaknatlah orang itu. Ya. Di kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Saking jahatnya. Ya. Allahu Akbar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama akhahul mu'min fa innama yukrimullah. Siapapun yang memuliakan saudaranya yang mukmin, menghormati saudaranya yang mukmin, maka sesungguhnya dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ja'far As-Shadiq, dari Ja'far As-Shadiq. Ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imshi mailan wa syayyi' janazata rajulin salih. Berjalanlah sepanjang 1 mil. Demi apa? Demi mengiringi jenazah orang yang soleh. Jadi kalau ada orang soleh meninggal dunia, kalau pacak besuk, ya, apa? Takziah datang sejauh apapun perjalanan ke rumah orang soleh yang meninggal dunia tadi. Itu pesan dari Ja'far As-Shadiq. Wamshi sittata amyal, berjalanlah lebih jauh lagi, sepanjang 6 mil. Ya, artinya berjalan jauh silakan. Demi apa? Wazur akhaka fillah, demi berkunjung ke rumah kawan yang engkau cinta karena Allah dengan kawan tadi. Jadi kalau ada kawan kita walaupun jauh, tanangi, kunjungi. Itu pesan dari Ja'far As-Shadiq. Baik, sampai situ dulu kita bahas. Ada pertanyaan? Nothing? Oke, kita bahas kitab Tankihul Qaul. Lama udah dibahas ini ya. Halaman 57. Tinggal berapa hadis lagi? Babnya tinggal 38. 3 bab lagi khotam kitab ini. Oke, kita khotamkan kitab ini bab yang ke-20 37-nya. Wa qala alaihi salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin wa'ud nafsaka min ahlil kubur. Jadilah engkau di dunia ini, kata Nabi, bagaikan seorang gharib, orang asing, atau abirus sabil, perantau. Ya, jadi keyakinan kita selagi kita hidup di dunia ini, anggap diri kita ini sedang merantau, sedang ngekos, sedang musafir. Artinya dunia ini tempat sementara, bukan tempat selamanya. Jadi jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Ini cuma transit. Ya, transit. Kampung asli kita, ya, negeri apa yang akan kita tuju adalah negeri akhirat. Jadi ini cuma transit. Dari alam rahim, alam ruh, ke alam rahim, ke alam dunia, nanti ke alam barzah. Alam barzah itu juga masih transit. Ya, tujuan akhir kita, ghayatuna, kampung kita yang asli, tanah air kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Ya. Nah, kalau kita mikir ini, kita tidak tulul amal, tidak panjang angan. Jadi kan selama hidup di dunia ini ngumpulkan bekal. Nak dibawa balik untuk bawa oleh-oleh ke tempat, ke kampung halaman kita kage. Kan kalau kita balik harus bawa oleh-oleh kan? Untuk tanyuan anak, tanyuan bini kan itu. Yang masih bujang pikirlah itu. Ya, menikah kage harus bawa oleh-oleh balik ke rumah. Jadi tanyuan anak, minimal bawa sekelat 2 karung 3 karung jadilah. Bawa sekelat 2 karung ya. Ya, walaupun dikit ada tentengan, itu jadi tanyuan anak dan itu sunnah. Ya, balik dari bepergian apalagi pergi lama jauh itu bawa tentengan untuk yang di rumah. Nah, kira-kira itulah. Selama kita hidup di dunia ini, siapkanlah tentengan yang nak kita bawa ya untuk oleh-oleh kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala.
bawa bekal, ya, untuk perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'ud nafsaka min ahlil kubur. Hitunglah diri kita ini, anggaplah diri kita ini sudah termasuk ahli kubur. Selamat tidak kaget di dalam kubur. Ya, banyak-banyak ingat kubur, ingat mati. Wa qala alaihi salatu wasalam, "Idza mata al-alim bakat alaihi ahlus samawati wal ard 70 yauman." Apabila satu orang alim meninggal dunia, maka menangislah seluruh penduduk langit dan bumi selama 70 hari. Selain manusia. Manusia ada yang sedih, ada yang tidak. Nah, hati-hati kalau ada orang alim kita tak sedih. Dalam hadis berikutnya disebutkan, man lam yahzan limautil alim fahuwa munafiqun qalaha thalatha marrat. Rasul sampai menyebutkan 3 kali. Ya, munafik. Orang yang ketika ada orang alim meninggal dunia, ada ulama meninggal dunia, lam yahzan, hatinya tak sedih, hatinya tak pilu, biasa mai. Lebih parah, senang. Ada orang alim meninggal dunia, ada ulama meninggal dunia, justru dia senang, nauzubillah. Tak sedih be sudah munafik, apalagi senang dengan meninggalnya orang yang berilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Idza matal mayyit taqulul malaikah ma quddima wa yaqulun nas ma khalafa ma qaddama, ya, wa yaqulun nas ma khalafa." Ketika kita meninggal ada 2 omongan. Omongan malaikat sama omongan manusia. Omongan malaikat ketika kita meninggal dunia, apa omongannya? Ma qaddama, apa yang lah dibawanya, apa yang lah disiapkannya. Tentengan tadi, oleh-oleh untuk balik ke negeri akhirat tadi. Itu omongan malaikat. Dan ini pesan untuk kita. Apa yang dibawa mati kagak? Mobil kan tinggal. Nah, supaya mobil tadi pacak dibawa waktu kita mati, mana caranya? Mobil tadi pakai untuk gawe baik, ya, untuk antar jemput ustaz, ya kan, ya, untuk ngajak rombongan jamaah, ya kan, saling kunjung ketika ada acara maulid, ada isra, kunjung. Yang punya mobil, payo kita berangkat maulid Nabi kemana misalnya, ya, ke Muliagung, ya kan. Mobil kita yang digunakan untuk ibadat itu, itulah yang mobil jadi kendaraan kita di akhirat kaki. Terlepas dari jahat buruknya, itu tidak jadi masalah. Yang penting manfaatnya. Maqaddam, apa yang kita siapkan, itu omongan malaikat. Apa yang kita bawa, ya, dan sebagainya. Nah, kalau omongan kita manusia ini apa? Ma khalafa, apa yang ditinggalkannya? Kenangan kita untuk orang yang masih hidup apa? Nah, tadi saya sampaikan di takziah orang tua dari Bu Camat kita, Pak Haji Kailani. Jadi saya baru nemu 3 hari ini, 3 malam, 3 hari takziah, 3 hari itu puluh ceramah takziah terus. Ya, baru nemu. Alhamdulillah. Ya, dipercaya. Nah, tadi saya sampaikan, saya bahas ayat 65 dari surah Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tentang oleh-oleh nak dibawa tadi. Peninggalan kita untuk orang yang meninggal itu apa? Nah, tadi menghajar ada. Malam kemarin juga ada, ya kan? Malam pertama ada juga, Kati. Ada juga, ya? Oh, ada Kati. Ya. Ya. Nah, kita ini apa yang kita tinggalkan? Kenangan orang ke kita apa? Ya, orang senang atau sedih waktu kita tinggal dunia. Kalau orang sedih waktu kita wafat, alamat bagus itu. Ya, orang sedih, ya Allah, ya. Sedihnya ditinggal beliau, uangnya baik, ya kan? Dan sebagainya. Tapi kalau ada orang senang kita ninggal, nah, nauzubillah, berarti itu alamat orang jahat. Kita tidak bagus berarti. Kita orang jahat. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi manusia memperhatikan apa kenangan mereka, kesan mereka tentang kita ketika kita wafat. Dan itu ternyata menentukan nasib kita di akhirat kaki. Nasib kita setelah meninggal itu juga ditentukan bagaimana sikap orang terhadap kita ketika kita wafat kaki.
Tadi saya sampaikan kisah ketika Nabi sedang di santai-santai di depan Masjid Nabawi, ada keranda lewat, ya, dan sahabat puji-puji orang ini. Dia baik dan sebagainya. Maka kata Nabi, wajabat. 3 kali Nabi ngomong. Wajib masuk surga. Karena dia dipuji-puji oleh sahabat. Tak berapa lama datang lagi, lewat lagi keranda. Ya, lain harinya. Dan sahabat menyebut-nyebut keburukan orang itu. Maka Nabi pun bersabda, wajabat. Wajib, pasti, ceto masuk neraka. Ya. Nah, Umar bin Khattab kalau tidak salah bertanya, ya Rasul, kenapa bisa berbeda? Ya kan? Yang tadi masuk neraka, yang ini masuk surga. Kata Nabi, antum syuhadaullahi fil ard. Antum syuhadaullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. Jadi kalau orang-orang yang dekat dengan kita bersaksi tentang kita ini orang jahat, celaka. Maka harus banyak kawan yang bersaksi atas kebaikan kita. Kalau banyaklah orang menjadi saksi keburukan kita, itu bakal celaka. Ya. Nah, karena semua kita akan menjadi saksi bagi satu sama lain antara kita nanti di akhirat. Ya. Makanya berdasarkan hadis tadi, ada tradisi di masyarakat kita, sudah sholat jenazah biasanya ada yang ngomong, isyhadu bi anna hadzal mayit min ahlil khair. Itu ngambil hadis tadi kayak dia. Nah, supaya orang-orang yang ikut menyolatkan tadi menjadi saksi bahwa almarhum ini adalah orang yang baik, min ahlil khair, yang lain kan. Nah, walaupun kenyataan mungkin tidak, tapi itu maksudnya doa. Maksudnya doa. Dan mayit itu tadi juga saya sampaikan di takziah hari ketiga tadi, bahwa mayit itu denger apa omongan kita. Ya, ketika kita bercakap waktu ngiring jenazah dia, kita ngumpatkan dia dengar, tersinggung, sakit dia. Sakit hati. Ya. Maka hati-hati menceritakan tentang orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Termasuk gawe kita anak cucungnya. Kalau gawe anak cucungnya banyak maksiat, dia sedih di sana. Karena setiap hari Jumat, amalan kita dilaporkan kepada orang tua kita, kerabat kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Setiap hari Jumat. Ya, dan juga pada hari Jumat amalan kita dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap Senin dan Kamis amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah meninggal dunia itu tahu gawe kita yang hidup nih. Malam hari ini, ya, orang tua kita alhamdulillah bangga karena kita malam hari ini hadir rame-rame di sini untuk ikut majelis. Mereka dapat laporannya. Ya, mereka dapat laporannya. Sebaliknya kalau anak cucunya nakal, gawe narkoba, ya, gawe tak bener, mabok, ya, main kebut-kebutan di jalan, mati kecelakaan oleh kebut-kebutan tadi, nah sedih orang tuanya di sana. Ya, nauzubillah min zalik. Maka mudah-mudahan kita, ya, bisa menjadikan hadis ini sebagai nasihat bahwa, ya, manusia itu menunggu apa yang kita tinggalkan untuk mereka. Tentu yang diharapkan adalah kebaikan-kebaikan kita. Itu yang mereka kenang. Si anu dulu, ya, masjid ini bisa seperti ini karena bakmimu dulu, keluargamu dulu, ya kan? Jadi kita sudah meninggal dunia, orang kenang kebaikan kita. Ibarat pepatah, kalau gajah mati meninggalkan gading, rimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan utang. Nah, itu jangan sampai, ya. Nah, kita harus meninggalkan kenangan baik, ya, kenangan baik. Baik. Cukup, jadilah malam ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Belajar fikih kita pending dulu. Agak anu lidah. Ngomong terus dari pagi. Pagi tadi ngajar sampai malam ini ngajar. Tak tersebut-sebut lagi kadang huruf. Ada pertanyaan? Mendekati? Cukup. Takbir ke dulu, Mang. Semangat.
Allah Akbar. Oke, kayaknya cukup ya. Agak lain bawaan malam ini, agak berat galau aja. Baik, ini saja taklim kita malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas ini manfaat. Kalaupun tak dapat sudah kita bahas minggu lalu, tetap dapat tujuh faedah, ya kan? Masih dapat ampunan, dapat rahmat Allah, ya kan? 2 kali malah dapat rahmat juga di rumah dan di majelis. 7 faedah kemarin itu dihafal untuk menjadi penyemangat kita belajar, walaupun tak ada yang dapat ilmunya. Minimal dapat gorengan, dapat semangkok, dapat teh 2 galon ini ya. Masya Allah. Ini rutin, insyaallah. Oh. Begini ya. Aku nanya ini Pak Tat ya. Kata seorang ulama yang mengatakan kalau berhubungan intim dengan seorang istri di malam Jumat sama dengan membunuh orang kafir 40. Benar tak? Iya. Saya pernah dengar juga, cuma hadisnya belum terbaca. Nah, itu. Hadisnya saya belum pernah baca, jadi wallahu alam. Saya no comment, belum bisa memastikan itu benar hadis atau tidak. Kalaupun benar hadis, dari ciri-ciri itu nampaknya hadis bisa paling tidak hadis dhaif, hadis yang lemah. Ya, itu ciri-ciri hadis lemahnya masuk, gayanya seperti itu. Karena agak berlebihan. Bahasanya biasa hadis lemah itu cirinya hiperbola ya. Berlebihan. Terlalu berlebihan. Itu baik tanyaan kita tadi. Ketik lagi. Siapa nak bertanya? Ayo, ampun lagi ada waktu kesempatan, masih ada kesempatan. 5 menit lagi. Ayo, yang nak bertanya silakan. Balik bandar tu lah aja. Habis itunya? Habis. Habis ya? Cukup RT kati. Ya, kita cukupkan dulu. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina العذاب إلى الرحمة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم